Yang akan dipikirkan adalah bahwa kalau di grup dan di online ataupun nanti offline dalam kelas tidak ada pertemuan lain selain yang sudah disepakatin. Ada yang mau bertanya di sini? Tidak ada ya? Siapa tahu ada yang mau kasih masukan untuk kontrak kuliahnya? Sepakat. Oke, kita lanjut. Nantinya ketika kita belajar mata kuliah hukum laut itu, pada dasarnya point of view-nya itu kita akan belajar dulu terkait dengan awal tentang manfaat laut, pengertian hukum laut, kemudian sejarah hukum laut, di mana ada kontinuitas antara istilah laut internasional dan laut nasional, di mana ada klaim wawasan Nusantara. Kemudian wilayah laut itu pun ada namanya zona-zona maritim. Kemudian ada laut teritorial, yang dibahas adalah bagaimana penegakan hukum di perairan Indonesia, pembatasan kedaulatan negara kepulauan atas wilayah laut, dan pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Nah, sebagaimana biasa, kita mempunyai konvensi hukum laut yang lebih dikenal menjadi UNCLOS 1982, dan latar belakang itu tentu ada tokoh dan negarawan yang berperan baik di dalam tertib sampai dilegalisasinya UNCLOS 1982. Kita harus belajar siapa saja itu. Kemudian ada pengaturan kawasan di area dalam hukum laut internasional. Kemudian kita juga akan belajar peristiwa hukum yang ada hubungannya dengan laut, sengketa di laut seperti itu, dan juga nantinya yang paling penting, dan ada buku referensinya yang Ibu kasih tahu kemarin, ada bagian perikanan yang merupakan bagian konservasi dan potensi perikanan, juga keseimbangan laut Indonesia, dan juga ada bagian-bagian Port State Measure Agreement dalam pemberantasan illegal fishing. Jadi ada namanya aturan-aturan yang terkait dengan tidak boleh mengambil sumber potensi ikan sembarangan di wilayah laut Indonesia. Ada juga bagian pengajaran terkait kerjasama pengelolaan laut, baik kerjasama bilateral, regional, dan kerjasama multilateral. Kemudian ada juga sih materi yang menarik, yaitu bidang-bidang profesi yang sesuai dengan penegakan hukum laut di Indonesia. Kemudian yang kita perlu update juga selalu pengetahuan mahasiswa-mahasiswi terkait dengan bahwa ada ganti rugi terkait tumpahan di laut, wilayah laut Indonesia. Ini didasari atas International Convention on Liability, Civil Liability for Oil Damage 1969. Ini bisa untuk tugas ataupun kasus lain. Kemudian di mana ada pertempuran laut, bahwa di laut itu juga dijadikan zona yang negatif, tapi bisa juga jadi positif seperti itu. Nah, hal ini nanti akan berpengaruh baik dalam pembelajaran kita terkait hukum laut. Ingat, materi dosen, ada 2 dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, ada 2, ada saya dan Ibu Mira. Jadi nanti kami akan share bagian mana yang Ibu Mira, bagian mana yang saya. Yang perlu diketahui, mengapa kita penting mengetahui bahwa Indonesia itu meskipun terdiri dari laut, bahwa kita kan di Indonesia itu adalah negara hukum di pasal 1 ayat 3. Tapi di pasal 1 ayat 1 kita harus mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Disinilah adalah bagian dari filosofis dasar bahwa meskipun wilayah negara kita terdiri atas laut atau perairan, daratan, dan udara, tetapi itu diidentifikasi menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan istilah Negara Republik Indonesia atau NRI, istilah sekarang ya. Nah,
Perlu diketahui, kalau kita berbicara hukum laut, sebelum ada deklarasi Juanda, ini garis besarnya ya, potensi laut kita itu sangat kecil. Jadi kalau mungkin di antara saudara-saudari yang hadir hari ini pernah membaca ada Ordonansi 1939, itu luas laut wilayah Indonesia itu hanya 3 mil. Itu pun cara pengukuran pada saat air surut dengan melempar meriam sejauh 3 mil. Artinya kalau bisa diilustrasikan, laut kita sangat kecil ya. Dan di antara 3 mil laut yang diukur pada saat air surut itu banyak potensi kita yang bisa membuat negara kita tidak bisa disebut dengan negara kesatuan. Karena pada dasarnya antara pulau Sumatera dengan Jawa, Pulau Sumatera dengan Kalimantan, Kalimantan dengan wilayah kepulauan lain seperti Papua dan Maluku itu terpisah jauh karena potensinya cuma dibatasi dalam ordonansi itu cuma 3 mil, itu pun pada saat air surut. Tapi kemudian ada inisiasi dari almarhum Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dan juga Insinyur Juanda yang kemudian mengungkapkan potensi itu sangat kecil. Jadi kita harus mengupayakan wilayah laut itu dalam hal kedaulatan harus lebih. Maka diambillah angka 12 mil dari hasil riset. Bayangkan pada masa itu ya. Meskipun kemudian setelah perjuangan dari 1957, deklarasi Juanda itu kan 1957, disahkannya nanti, diokekannya itu nanti 1982, makanya dikenal 1982. Itu cerita umumnya saja ya. Nah, sebelumnya itu dikenal Indonesia adalah negara pantai. Kemudian sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 yang dikenal adalah istilah negara. Ada negara yang disebut negara pantai, ada negara yang disebut negara tak berpantai, dan Indonesia masuk kategori negara pantai. Tetapi begitu UNCLOS 1982 disetujui dan menjadi kesepakatan dalam konvensi di antara negara-negara dunia, Indonesia melalui deklarasi Juanda itu cukup memberikan masukan yang baik bagi negara-negara yang memiliki perairan, sehingga dikenal dengan istilah 12 mil, laut teritorial, laut wilayah. Nah, inilah yang membuat dari sebelumnya negara kita disebut negara pantai, kemudian negara kita dikenal menjadi negara kepulauan. Jadi base experience-nya antara negara pantai tentu lebih komprehensifnya di istilah negara kepulauan. Karena Indonesia tidak hanya terdiri dari pantai saja, tetapi mempunyai pulau-pulau yang berhubungan dengan wilayah laut. Ngomong-ngomong, ada yang tinggal di Selayar ini tidak? Tidak ada. Tidak ada kayaknya. Tidak ada kayaknya. Tetapi pernah ada yang pernah ke Selayar mungkin ya. Nah itu kan sebenarnya itu bagian yang disebut ada wilayah Sulawesi Selatan. Selayar itu masih masuk di dalam administratif wilayah Sulawesi Selatan, meskipun dia tidak ada di daratan yang sama dengan provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang disebut dengan kita punya pulau, tapi kita juga punya wilayah utama dan itu bagian dari. Seperti itulah Indonesia. Punya pulau utama, tetapi ada pulau-pulau kecil lain dan pulau-pulau kecil itu masih masuk teritorialnya. Bagaimana strike baseline itu diatur sedemikian teknis, itu akan dijelaskan berikutnya. Nah, konvensi PBB yang telah mensahkan aturan sehingga secara substansi mengatur rezim hukum baru, yaitu sebelumnya hanya dikenal istilah negara pantai dan tak berpantai, kemudian menjadi negara kepulauan sesuai konvensi bab 4. Di sini kemudian Indonesia tidak tinggal diam, langsung setelah disetujui memasukkannya dalam lembar negara. Jadi kalau dalam hukum internasional seperti yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian sudah pelajarin, kalau disebut konvensi kan berarti berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional, tetapi dia akan menjadi satu sumber hukum yang lebih kuat kalau dalam kategori hukum nasional
kalau diundangkan, dimasukkan ke dalam lembar negara. Nah, Indonesia kemudian memasukkan aturan sesuai Konvensi Hukum Laut 1982 itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sehingga status Indonesia yang sebelumnya disebut atau diidentifikasi oleh negara-negara di dunia, oleh masyarakat internasional hanya negara pantai, itu kemudian menjadi negara kepulauan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Bu. Ada? Ya, Bu. Oke, Ruri, Bu. siapa? Sebut nama. Ruri, Bu. Silakan, Ruri. Ya, Bu. Makasih, Bu, atas kesempatannya. Saya ingin tanyakan itu, Bu, mengenai kampungnya saudara saya, Bang Nasiruddin, yaitu Bantaeng, yang Tidak ada terkenal pantai dengan... itu, Kenapa Bantaeng, Bang? Ini, apa? Yang laut itu, Bu. Kenapa? Eh, Nasiruddin, matikan lah. Lo belum Ribut, disuruh iya. bicara. Ki. Ribut, gresek-gresek. Oh, nggak usah pakai ini earphone. Biasa earphone yang kresek-kresek. Ayo, Bu. Maaf, Bu. Oke, silakan. Jadi pernah saya dengar itu di Bantaeng itu apa di laut Bantaeng itu kan yang itu semua itu ini rumput laut, Bu. Kenapa rumput laut? Jadi pernah saya dengar kabar bahwa pernah bersengketa, bahkan itu juga dipakai untuk mahar. Coba yang lain buka Jadi- dulu zoom-nya ya. Cuma sedikit yang buka zoom ini. Yang lain itu tolong buka zoom-nya. Iya. Oke. Jadi bagaimana anunya itu? Kedudukan Bentar hukumnya. dulu. Kita masih belajar pendahuluan, kita masih belajar konteks antara perubahan istilah negara Maaf, Bu. pantai ke Kalau negara kepulauan. Kalau dia jadi mahar itu bagian hukum perdata kalau tidak salah ya? Ya, jadi itulah yang disebut meskipun kita masih ada di zona strata 1 ilmu hukum, tapi sudah harus bisa mengklasifikasi ini dosen kasih materi apa ya? Materi hukum perdata ya berarti aspek privatnya yang lebih. Kalau materi hukum ini yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran berarti kita masuk di pidana ya. Meskipun ingat di bagian sesi hukum laut juga tentu ada juga bagian pidana, tetapi kita masih masuk di pendahuluan. Yang diinginkan pada pertemuan 1 adalah kemampuan mahasiswa untuk melihat dulu, mengidentifikasi inilah mata kuliah saya yang akan saya jalani selama 1 semester, dan selama 1 semester ini saya akan belajar konteks ada yang dinamakan negara pantai dan negara kepulauan. Kebetulan melalui Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia sudah mengidentifikasi sebagai negara kepulauan. Jadi kalau konteks negara kepulauan yang mau ditanyakan, substansi pertanyaannya hanya seputar, Bu, menurut Ibu negara kepulauan misalnya bla 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 bla. Tapi kalau sudah teknis ke mahar, mungkin dia sudah masuk di perairan atau laut teritorial ya. Kalau kita sudah bicara misalnya laut teritorial ini seperti ini. Nah ini kita lihat misalnya seperti ini ya. Nah ini kan, kalau kita lihat seperti ini kayaknya pulau-pulau kan. Pulau-pulau, di pulau-pulau itu ada yang dinamakan teluk, ada yang dinamakan dengan perairan lepas. Di mana konteksnya kita berbicara laut teritorial, kita akan berbicara laut teritorial tentu saja dalam konteks sejauh 12 mil diukur dari titik terluar pada pulau terluar. Maka tadi saya pakai Pulau Selayar ya. Jadi meskipun Pulau Selayar itu ada di dalam wilayah administratifnya Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi Selayar itu tidak satu daratan gitu loh. Tapi klaimnya, jadi misalnya di sini ada pulau, di sini ada pulau, di antara Selayar dengan daratan wilayah Sulawesi Selatan lainnya itu masih satu kesatuan.
dalam konteks laut teritorial. Nanti kalau ke arah ujung keluarnya lagi itu lain lagi. Karena di dalam laut ada laut perairan pedalaman, ada juga laut teritorial. Jadi klaim Indonesia mencakup negara kepulauan itu tentu klaim yang tidak main-main, ya luar biasa. Insinyur Juanda pada saat itu sudah mau berpikir visioner terkait dengan Indonesia sebagai negara kesatuan. Kalau dia hanya menerima ordonansi 1939 yang ditetapkan oleh Belanda pada saat itu, pemerintahan kolonialisme pada saat itu, sungguh kecil wilayah kita dan kita masih akan diobok-obok terus oleh negara lain sampai hari ini, utamanya dalam sumber daya di bidang perairan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bicara panjang lebar terkait laut. Kita harus tahu laut itu punya potensi. Potensinya sebenarnya banyak ya, luas, lebih besar. Maka ketika kita belajar studi hukum laut berhubungan dengan konvensi dan berhubungan dengan masyarakat internasional dan juga masyarakat dalam konteks hukum nasional, kita bicara banyak sekali potensi. Tetapi dalam hal ini Ibu mengklasifikasinya hanya sedikit ya. Nanti kan persoalan pengembangan ide kan atau konsep negara kepulauan dalam hukum laut itu kan menjadi tugas mahasiswa. Makanya saya bilang tidak bisa sebenarnya mahasiswa itu dia bergantung pada dosennya 100%, karena kalian mahasiswa bukan siswa. Jadi kalau bilang ada yang sampai mengeluh deh buku harganya berapa, coba deh tanya keluaran-keluaran Oxford, orang-orang yang belajar di Harvard. Sekalipun mereka punya literatur yang banyak di perpustakaannya, mereka tetap juga harus beli buku. Dan bukunya mereka satu mata kuliah itu bisa sampai 4, 5, 10. Tidak boleh kita bilang mahal. Tapi it's okay lah, kita masih bisa di Universitas Indonesia Timur permisif menggantungkan pada dosen. Tapi kedepannya saya harap kalau masuk di kelas-kelas saya, kalaupun pertemuan offline, saya tidak ingin mahasiswa sangat-sangat kosong sampai mengeneralisasi kajian lain ke kajian hukum laut seperti itu. Nah, kembali fokus sumber hukum, sumber kekayaan di laut itu merupakan bagian dari potensi yang sangat besar. Selain itu, laut itu merupakan sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Kemudian, laut juga bisa menjadi bagian integral dari kepelabuhanan. Kalau belajar sejarah perdagangan internasional ya, kenapa orang-orang Portugal atau orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, orang-orang Amerika itu bisa tembus wilayah-wilayah negara sampai ketemu benua-benua itu? Ya itu pasti kalau dia kalau kalian mau belajar itu pasti jalurnya lewat jalur laut, bukan lewat pesawat atau transportasi laut. Transportasi lain pasti lewat jalur laut. Nah, makanya disebut laut itu punya sarana kepelabuhanan dan itu adalah pintu gerbang untuk aktivitas perdagangan antar negara, bukan hanya antar daerah. Nah, di laut juga itu bisa dijadikan sarana rekreasi. Pertanyaan saya, adakah teman-teman mahasiswa yang tidak pernah ke laut? Kalau ada angkat tangan memang nih. Kalau Pak Jusman ya berkali-kali itu ke laut. Pak Ibrahim, pernah Jiki ke laut toh? Ya Bu. Ya. Sering, setiap minggu. Sih kan? Nasruddin ini kayaknya tidak terlalu ke laut karena tadi sudah dibilang sama temannya dia lebih ke area-area gunung dia. Tapi tahu laut gitu loh. Sering Ji Bu ke sana. Oh sering Ji. Oke. Hanya Bantaing kan Bu laut. Oh iya, Bantaing Bulukumba ya. Iya. Nah, kemudian sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Kan sekarang kita biasa mungkin mengenal teknologi serat optik ya. Jadi kabel bawah laut itu juga
menggunakan serat optik dan lebih awet kalau masuk di wilayah laut. Kalau bagian kurang bagusnya kalau wilayah darat karena potensinya lebih ya pokoknya ada pertimbangan teknologi. Makanya disiplin hukum laut itu berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Kemudian di laut juga bisa menjadi sarana penelitian kelautan seperti itu. Tapi di samping aspek positif, di laut itu juga ada aspek negatif karena rata-rata orang merasa nyaman membuang limbah langsung ke laut. Dan ingat, manusia memakan ikan dari Laut, Bu. Laut, Bu. laut. Nah, Penjual ikan. kemudian orang-orang kaget, kenapa sih rambutku rontok-rontok, kulitku gatal-gatal. Ternyata ikan laut yang sering dikonsumsi yang katanya ahli gizi itu proteinnya tinggi, terpapar merkuri akibat limbah yang ada di laut. Jadi imbasnya kalau laut kita kotor, itu akan mempengaruhi manusia yang mengkonsumsi bahan dari laut itu sendiri. Jadi sebenarnya laut kotor itu bukan karena laut itu sendiri, tapi karena aktivitas kehidupan manusia. Kemudian aspek negatif laut juga biasanya digunakan untuk pertempuran dan menundukkan lawan, sarana penaklukan. Sampai di sini secara umum sudah dipahami ya positif dan negatifnya. Atau ada yang mau bertanya? Tapi bertanyanya konteks ini ya, konteks pembahasan dulu. Bu, izin Bu, tanya Bu. Silakan siapa? Masud Bu. Silakan Pak Masud. Kan kalau 12 mil ini batas terluar dari wilayah Indonesia Bu. Bagaimana dengan antar pulau-pulau itu, batas dalam, perairan dalam maksudnya Bu? Perairan pedalaman tidak ada batasan Pak Masud, karena itu wilayah teritorial. Nanti kita kasih lihat ya. Jadi kalau dia, kenapa harus ada batas laut teritorial, ada jalur tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, kemudian ada istilah laut lepas. Kalau di laut lepas nanti mahasiswa-mahasiswi sebaiknya tahu ada namanya Common Heritage of Mankind, artinya warisan bersama umat manusia. Di situ siapapun, negara manapun silahkan klaim. Tapi menyangkut laut teritorial tidak boleh, karena kedaulatan negara ada di laut teritorial. Tentu berbeda dengan konteks zona ekonomi eksklusif. Di zona ekonomi eksklusif pengaturannya tidak akan sama dengan di laut teritorial. Bu, bagaimana dengan perairan pedalaman? Perairan pedalaman tentu saja wilayah Indonesia, jadi masuk dalam klaim 100% Indonesia, enggak ada masalah di situ. Yang biasa bermasalah ketika ada nelayan dari negara lain masuk ke laut teritorial Indonesia, itulah yang menjadi masalah. Bu, bagaimana kelihatan? Nanti kita akan belajar teknis penarikan garis lurusnya. Ini kan baru pertemuan 1. Oh ya Bu, makasih Bu. Ada lagi? Oke. Sekarang kita lihat saja dulu pengertian laut menurut 2 ahli. Secara umum itu dari Dr. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa laut atau hukum laut itu adalah segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut. Nah, kalau disebut segala yang ada hubungannya dengan laut. Jadi di laut itu kan ada airnya. Ada batasan dengan wilayah negara lain. Kemudian di dalam laut itu ada sumber daya mineralnya atau sumber daya alam. Kemudian di laut itu juga bisa dijadikan tempat pelayaran. Jadi semua yang ada di laut itulah yang disebut memerlukan pengaturan dalam konteks hukum. Kenapa? Karena hukum posisinya adalah memperjelas potensi hak dan kewajiban. Jadi ada yang boleh Indonesia ambil, ada yang harus Indonesia penuhi. Begitupun dengan konservasi area wilayah laut. Ada yang harus Indonesia betul-betul pertahankan, ada yang harus dia kerjasamakan, ada yang dia bisa eksploitasi sendiri ataupun perjanjian bilateral.
Jadi kalau menurut Dr. Wirjoyo Porojodikoro, kalau kita bicara hukum laut, kita berbicara adalah segala peraturan hukum laut yang ada hubungan dengan laut, termasuk pemasangan pipa bawah laut, termasuk aktivitas kalau ada orang melakukan penyelundupan melalui wilayah laut Indonesia, itu akan masuk di rezim perlindungan hukum laut. Nah, menurut Mr. WLPA Molengraaf dan Mr. AFF Volmart dan Mr. VG Seltman itu mengatakan hukum laut itu adalah peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewaan mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Kalau di sini konteksnya komprehensif, kalau di sini konteksnya lebih kepada pelayaran kapal di laut dan keistimewaan dalam hal pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Jadi di sini eksploitasi, eksplorasi, dan rezim hukum penegakan hukum. Kalau di sini lebih kepada eksplorasi dan eksploitasi. Oke, saya kira paham. Nah, ini ada daftar pustaka yang kita sebaiknya punyain. Nah, yang kemarin saya tanyakan, kalau misalnya kalian lebih concern ke hukum laut konservasi sumber daya ikan, kalian boleh pesan bukunya, buku ini ada. Selain itu, kalau kalian ingin mahasiswa-mahasiswi hanya mau mencari di tempat lain, referensi melalui pinjaman buku perpustakaan juga boleh. Tapi tidak boleh betul-betul kosong ya, kalian harus punya referensi. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Ya, ini yang hadir 21 orang. Jangan sampai yang absen lebih daripada 21 orang. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya? Saya kira sudah capek. Apa? Ini masalah tadi Bu, di masalah laut menjadi tempat untuk pertempuran. Ini Bu, mungkin ya agak sedikit ngamban Bu, karena memang belum misalnya tadi itu belum dieksplor terlalu besar ya sebenarnya. Karena kan kalau tidak salah Nasirudin dan teman-teman pernah Ibu kasih tugas ya. Nasirudin satu kelas dengan Pak Ridwan tidak? Tidak Bu. Sandi? Tidak, Bu. Lain semester? Sama Sandi Bu. Sandi sudah. Sama Sandi Bu. Sandi sudah semester 6. Duluan dia Bu, duluan Bu masuk. Nah, berarti beda. Nah, kalau yang angkatan sebelumnya kan sudah Ibu ajarin. Di situ ada namanya mungkin konteksnya Laut Cina Selatan ya. Mungkin ada yang pernah dengar LCS. Di LCS itu kan ada beberapa negara yang sama-sama berebut persoalan kedaulatan karena ada yang dilampaui oleh negara Cina. Makanya disebut konflik di Laut Cina Selatan. Bahkan sudah ada putusan arbitrasi internasionalnya. Tetapi konfliknya karena masing-masing negara mengklaim itu bagian dari wilayahnya. Kalau persoalan pertempuran di wilayah laut nanti akan masuk dalam pembahasan sejarah. Karena dulunya, kalau secara umum dibahasnya seperti ini Nasirudin. Dulunya laut itu tidak punya tuan, tidak bertuan. Sama dengan dulu Indonesia, tidak pernah ada mengklaim terkait hak milik. Jadi dulu semua orang-orang Indonesia itu nyaman dengan istilah tanah yang dikelola bersama. Hak ulayat. Pak Marsuki mungkin tahu karena beliau sudah lumayan senior ya. Nah, pernah mungkin dengar klaim-klaim terkait dengan tanah ulayat. Hak yang ada di situ adalah egedom. Hanya boleh mengelola, tidak boleh menjual. Saya lihat Usman dari tadi senyum-senyum, ternyata foto. coba nyalakan agak grogi, kenapa dia senyum terus ya? Oh ternyata foto. Oh, baik. Jadi persoalan
persoalan terkait klaim-mengklaim inilah yang tadi disebut sama Nasyirudin, mengapa ada penaklukan di wilayah laut seperti itu. Jadi termasuk perang di laut. Kalau pernah nonton Troy mungkin kisahnya Helena, itu kan dia dibawa lari dari negaranya melalui jalur laut. Seperti itu. Jadi ada banyak penaklukan dan cerita di balik laut. Kalau istilahnya mer clausum, laut tertutup, dan mer liberum, laut bebas. Ada klaim juga, ada terkait dengan kejadian illegal fishing dan juga kejadian kapal Turki yang ditabrak oleh awak kapal negara Inggris. Jadi ada banyak kasus sebenarnya di laut dan itu bisa potensi konflik di laut. Seperti itu. Bagaimana teknisnya? Ya nanti kita belajar sejarahnya berikutnya ya. Yang jelas ada disebut istilah kalau untuk kasus hukum Anglo-Norwegian Fisheries Case. Kalau menyangkut tumpahan minyak yang bisa potensi konflik juga, persoalan ganti rugi, itu juga ada potensi tumpahan minyak di laut Natuna. Itu kita punya banyak kasus terkait laut ya, termasuk mungkin yang pernah demen dengar Ibu Susi bilang tenggelamkan, itu kan adalah bagian juga kasus-kasus sengketa yang ada di laut karena mereka masuk laut teritorial. Kalau soal penaklukan kita masuk di konteks sejarah nanti. Mungkin yang akan bawakan sejarah Ibu Miranila Kusuma Dewi. Ada lagi? Bisa, Bu? Iya, siapa? Saya, Abdul Rais, Bu. Iya, di absen jadi sebentar Pak Rais. Nggak mau maki buka puasa bersama Pak Rais? Mau bertanya, Bu. Iya, silakan Pak Rais. Silakan Pak Rais. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu tentang Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar, Bu. Beberapa literatur saya dengar, saya baca, Bu, katanya kawasan laut internasional. Artinya bisa dilewati oleh kapal-kapal, Bu. Nah, bagaimana dengan sistem pengawasannya, Bu? Misalnya di Selat Malaka, yang otomatis yang mengawasi di sana adalah Malaysia dan Indonesia. Apakah kedua negara ini bisa mengawasi semua lalu lintas perdagangan yang melewati Selat Malaka, Bu? Begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rais. Secara umum antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dia punya keterikatan yang sangat besar karena dia ada di wilayah teritorial daratan yang sangat berbatasan. Tentu saja ini berhubungan juga dengan klaim-mengklaim persoalan laut. Bagaimana Bu Selat Malaka? Nah, di hukum internasional melalui pengaturan konvensi hukum laut juga dikenal hak lintas damai. Jadi kalau kapal sudah minta izin masuk di wilayah perairan, kan begini, ini misalnya, ini Pulau Sumatera ya, ini Pulau Kalimantan. Di sini kan ada namanya laut teritorial. Kalau dia mau masuk, kalau kapal-kapal itu misalnya dari Eropa atau dari Asia Timur mau masuk, mau kirim barang-barang melalui ke Australia, kalau dia mau efisien, dia tentu harus lewat Selat Malaka dan masuk di perairan Selat Sunda. Itu berarti masuk di wilayah teritorial Indonesia. Nah, ini sudah diatur juga dengan lengkap di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional terkait dengan hak lintas damai, bahwa negara pantai harus menyediakan pengawalan sepanjang kapal itu sudah minta izin dan melintas dengan damai. Tetapi kalau dia tidak meminta izin sebelumnya dan masuk di situ, maka itu yang menyebabkan persoalan di wilayah perairan teritorial Indonesia. Tapi selama dia meminta izin, boleh. Seperti itu. Karena kalau dia tidak melalui perairan
di Selat Malaka untuk masuk Selat Sunda dan kemudian masuk di perairan untuk membawa barang-barang ke Australia misalnya, ke benua Australia, dia akan melalui jalur yang sangat besar, sangat panjang, dan itu lebih mahal ongkosnya. Kan kita tahu tidak semua bisa diangkut melalui pesawat ya. Yang paling murah dan mudah dan banyak itu adalah melalui kontainer-kontainer itu dipakai melalui jalur maritim atau laut seperti itu. Jadi ada namanya di dalam hukum laut itu hak lintas damai. Ada pengaturannya para is. Seperti itu. Yang tidak boleh ketika kayak kemarin dia masuk di Raja Ampat ya, ada salah satu kasus kapal ini adalah kapal wisata besar yang bobotnya sangat besar dan dia kemudian masuk ke wilayah Raja Ampat dan dia merusak biota-biota laut sehingga hal tersebut membuat kerugian bagi negara pantai dan negara kepulauan. Maka Indonesia meminta ganti rugi kepada, meskipun dia sudah minta izin hak lintas damai, tapi karena dia menimbulkan kerusakan bagi biota laut di situ, maka harus ada bayar ganti rugi selain izin. Seperti itu. Menguap Mi Kodong Mas Ruri. Nggak ada Mi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Silakan Saudara Sakwan. Bu, mau nanya Bu, ini maksudnya sifat laut bisa kan disamakan seperti daratan? Misalkan saya individu yang mengklaim bahwa laut ini atau pantai ini sebagian persegi itu punya saya. Nah ini kemarin ada webinar yang sangat bagus terkait dengan ternyata sekarang itu kan sudah marak reklamasi ya. Nanti teman-teman silakan baca ada tentang reklamasi itu sebenarnya seperti apa. Sudah marak reklamasi dan reklamasi ini ternyata menyebabkan yang dulu perairan karena ditimbun dia menjadi wilayah daratan. Nah sebelumnya dia tidak diklaim menurut hukum perdata seperti itu ya. Tapi setelah ditimbun dia menjadi tanah yang kemudian diklaim menjadi kepemilikan satu perusahaan atau satu personal seperti itu. Dan ini yang membuat kabur batasan perlindungan hukum seperti itu. Mungkin seperti itu maksudnya Sakwan ya? Oh, misalnya ada contoh misalnya ini, ada suatu pulau terus ada yang tinggal di pesisir. Kemudian di tetangga itu cuma dibikinkan papan, terus yang tinggal di atas perairan tersebut mengklaim bahwa ini sekian persegi ini punya saya dan saya ingin bikin sertifikat, tapi orang-orang di sana bingung sertifikat dari mana sementara ini wilayah laut gitu. Ya. Nah itu yang kemarin dibahas wilayah pesisir dan pulau-pulau yang kemudian diklaim menjadi hak milik padahal itu kan sebenarnya perairan laut disebut memang laut wilayah tapi bentuk perlindungannya menjadi perlindungan kedaulatan negara. Jadi di situ orang-orang yang ada di situ boleh memakainya, boleh memanfaatkannya, tapi tidak boleh mengklaim menjadi wilayah privat atau secara perdata hak milik seperti itu. Tetapi kemudian kalau berbeda lagi kalau di situ sudah ditimbun dan kemudian ada pengaturan oleh sesuai dengan konteks sistem desentralisasi, kemudian Pemdanya mengizinkan bahkan membuatkan sertifikat hak milik, itu beda lagi. Kita kan kalau berbicara hukum ketika sudah ada tanah dan pemerintah daerah situ memutuskan untuk membuat sumber pendapatan asli daerah melalui tanah-tanah tersebut, yaitu konteksnya berarti pengaturan wilayahnya menurut otonomi daerah itu. Jadi dilihat dulu bupatinya mau kayak apa, seperti itu. Tapi sebenarnya laut itu Desentralisasi Bu Di. Apa? Desentralisasi Bu. Desentralisasi kan gini. Kalian lihat Goa sama Makassar berdekatan ya. Bahkan ada di jalanan Syekh Yusuf itu wilayah kanan itu sudah wilayah Goa. Wilayah kiri itu wilayah Makassar. Itu saja berbeda konsentrasinya siapa yang memperbaiki apa kalau ada kerusakan. Makanya kalau kalian sadarin, teman-teman yang selalu lewat situ dulu sadar, kok ini selalu banjir, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Pemda Goa bilang bukan saya, Pemda Makassar juga bukan saya. Nah itulah yang disebut dengan desentralisasi. Masing-masing wilayah mengatur dan mencari keuntungan berdasarkan
Apakah ini saya akan menjadikan PAD, apakah ini saya akan atur, seperti itu. Jadi sistem desentralisasi lagi yang membuat, atau otonomi daerah itu yang membuat pengaturan masing-masing wilayah itu berbeda. Seperti itu. Apalagi kalau dia mencari PAD dari situ, pendapatan asli daerah sudah ada, tapi dia mau menambah APBD-nya, anggaran pendapatan daerah, seperti itu. Kalau tidak percaya teknisnya, silakan tanya ke bapak-bapak yang sudah kerja lah, seperti itu. Jadi belajar hukum itu kita juga belajar ada sistem desentralisasi yang membedakan pengaturan sesuai maunya atau kebijakannya pimpinan wilayah itu, kabupaten, kota, dengan provinsi. Seperti itu ya. Terkait wilayah pesisir pun itu beda-beda. Coba kalian sudah pernah ada yang ke wilayah Pantai Losari tidak? Sudah pernah lihat Sering, Bu. Ya, kawasan pengembangannya Ciputra sudah lihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Itu dulu apa? Laut kan? Laut ditimbun. Laut. Iya. Reklamasi. Kalau kita berbicara apa dampak reklamasi, nah itu chapter lain lagi dari pertemuan terkait dengan konservasi wilayah laut. Baik, sudah banyak bercerita mungkin saya ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan masuk di grup bertanya. Tetapi ingat, ini kita baru, Ibu tadi baru memperkenalkan ada namanya istilah negara pantai, negara kepulauan, dan termasuk dengan bahwa laut itu punya manfaat dan juga ada hal yang negatif dilakukan di laut. Untuk tracer atau hubungan selanjutnya terkait laut, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas antusiasmenya dan perhatiannya. Mohon maaf waktunya digeser menjadi malam sekali. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.